dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam yang disesakina aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung. Misteri Ranjang Perawan bagian yang ke-11. Ditulis Abidin Ubaidillah. Pada kisah yang lalu diceritakan, ketika Andam Sari bersama sang dokter lagi berada di alam bunian, Andam Suri saat itu tersenyum. Cium aku dulu kekasihku, nanti aku tunjukkan di mana senjata iblis itu berada. Hampir meledak tawaku. Untung aku ingat gadis Dayak dari alam bunian ini sangat perasa orangnya dan mudah tersinggung. Meski begitu aku juga bingung. Tentunya urusan cium-mencium itu tergantung dari suasana hati. Bagaimana mungkin dalam keadaan pikiran sedang diliputi berbagai persoalan seperti ini, tahu-tahu ada gadis cantik yang minta dicium. Meski gadisnya dari alam dunian. Ayo, mikirin apa lagi sih? Goda Andam Sari sambil menggelitik perutku dengan manjanya. Memangnya harus sekarang ciumnya? Sautku balik bertanya. Gadis Dayak itu malah cekikikan. Ada rasa geli dari pertanyaanku yang membuatnya malah tertawa. Ya sekarang, memangnya harus kapan? Saut Andam Suri sambil tersenyum jahil. Melihat sikapnya kali ini aku yakin bahwa dia hanya main-main saja. Untung tadi aku tidak main sosor saja. Yang ada nanti malah tambah runyam urusannya. Dasar gadis aneh. Dan aku juga ikut-ikutan aneh dengan urusan ini. Ayah lebih tahu di mana senjata aneh itu. Jadi kita harus menemui ayahmu? Tanyaku ragu. Sebab jika nanti sampai bertemu dengan ayah Andam Suri, bukan tidak mungkin orang tua dari alam bunian itu akan menanyakan lagi tentang perjodohanku dengan anak gadisnya ini. Tidak usah takut kekasihku. Ayah tidak akan bertanya macam-macam tentang perjodohan kita. Aku tersenyum sambil menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Susah juga punya kekasih dari alam bunian seperti ini. Dia bisa membaca apa yang sedang kita pikirkan. Jadi jangan pernah untuk berbohong di hadapannya. Atau kau masih takut dengan Kamdatuka? Tanya Andam Suri sambil tertawa kecil. Kali ini aku langsung mencubit hidungnya dengan gemas. Dia sedang menggodaku saat ini.
Kamdatuka adalah pemuda dari alam bunian yang menjadi lawan tandingku saat memperebutkan lentera arwah yang telah memasung roh Pratiwi. Pertempuran yang hampir saja merenggut nyawaku. Dengan mandaunya yang sangat tajam dan ganas, Kamdatuka menyerangku habis-habisan. Untunglah Andam Suri sudah memberiku satu kekuatan yang aneh, sehingga sehelai rambut pun tubuhku tidak akan terkena oleh sabetan mandau Kamdatuka. Siapa yang takut sama orang itu? Atau jangan-jangan kamu selingkuh ya dengan Kamdatuka? Sautku sambil menggoda Andam Suri. Andam Suri tidak menjawab, hanya suara tawanya saja yang terdengar renyah. Kami berjalan bergandengan tangan. Alam bunian itu hampir sama juga seperti alam manusia. Ada pepohonan, sungai, bukit yang hijau. Mungkin yang membedakannya adalah waktu. Di alam bunian entah kenapa siang hari terasa lebih lama daripada malam hari. Hal ini pernah aku tanyakan pada Andam Suri. Katanya itu bagian dari kekuasaan yang meliputi alam gaib. Kehidupan malam di alam gaib berlangsung hanya sebentar. Mereka lebih banyak beraktivitas daripada beristirahat. Makanya orang yang tersesat di alam bunian, jika ia kembali ke alam nyata, matanya akan nampak kuyu karena kurang tidur. Dan jangan ditanya berapa lama ia akan tertidur nantinya, bisa berhari-hari, karena aku sendiri sudah mengalaminya. Tidak terlalu lama kami pun sampai di perkampungan alam bunian. Aku lebih suka menyebutnya kampung, sebab tempatnya biasa-biasa saja. Meskipun mereka menyebut tempat ini adalah kerajaan. Meski ada rumah kayu yang sangat besar dan bagus, tempat Andam Suri tinggal, tapi menurutku itu bukan istana. Orang-orang yang aku temui sepanjang jalan sudah banyak mengenalku. Bahkan ada di antara mereka yang menyalami dan menepuk pundakku sebagai tanda persahabatan mereka. Berteman dengan orang dari alam bunian merupakan satu keberuntungan bagiku. Banyak hal yang nantinya membuatku terus berhubungan dengan mereka. Saat tiba di depan rumah besar milik Andam Suri, gadis ini pun berhenti dan berkata padaku, "Tunggu di sini dulu kekasihku, biar aku yang akan bicara dengan ayah. Nanti jika ada pengawal yang memintamu masuk, ikuti saja." Aku mengangguk. Memang begini adat kebiasaan di sini. Tamu harus menunggu dulu di luar. Aku lebih memilih duduk di sebuah bangku kayu yang tidak jauh dari rumah Andam Suri, menikmati suasana yang mirip alam pedesaan jika kita berada di alam manusia. "Hai, rupanya kau Gintang." Terdengar suara merdu menyapaku. Aku menoleh. Meski sudah mengira-ngira orang yang menyapaku dengan nama itu, nama pemberian kepala suku alam bunian. "Hai, Rupinta, apa kabarmu?" sautku setelah melihat gadis cantik berpakaian Dayak dengan rambut hitam panjang terurai datang menghampiriku. "Kabarku baik. Rupanya kakak Andam Suri yang membawamu kemari." "Kebetulan aku ada keperluan dengan kepala suku." "Pasti masih ada hubungannya dengan alam kami kan?" tanya Rupinta. Aku rasa itu pertanyaan basa-basi. Toh orang-orang dari alam bunian sepertinya lebih memahami apa-apa yang diinginkan oleh manusia. "Kau harus hati-hati Gintang. Urusanmu kali ini lebih berat daripada memperebutkan lentera arwah dari tangan Kamdatuka tempo hari." Rupinta seolah mengingatkan diriku. Aku jadi tergelitik rasa ingin tahu. Mungkin Rupinta punya petunjuk yang nantinya bisa aku jadikan sebagai bekal dalam pencarian pahat iblis. "Apa saranmu untukku, Rupinta? Aku sedang mencari pahat iblis." Rupinta kini duduk di sebelahku. Berbeda dengan Andam Suri yang aroma tubuhnya berbau kecendana, Rupinta ini justru harum semerbak bunga melati. "Dengarkan saranku Gintang. Senjata iblis sudah pasti jahat, dan hanya orang jahat yang akan bersamanya. Sama seperti saat kau mencari lentera arwah, kau menemukannya ada di Kamdatuka, dukun jahat yang suka memasung arwah."
Lantas, apakah pahat iblis ini bisa juga aku temukan di sini? Pahat iblis tidak ada di alam kami, Gintang. Senjata itu masih ada di alam manusia. Pesanku, hati-hatilah terhadap pemiliknya. Nanti kau bisa jatuh cinta. Kali ini Rupinta tertawa renyah di akhir kata-katanya. Aku mengernyitkan keningku. Apa maksud ucapan Rupinta? Apakah pemilik pahat iblis adalah seorang wanita? Lalu bagaimana bisa senjata jahat itu bisa berada di tangan seorang wanita? Jadi yang sekarang memiliki pahat iblis itu adalah seorang wanita. Gadis Dayak dari alam bunian itu tersenyum dan mengangguk. Betul sekali, Gintang. Seorang gadis yang patah hati. Pujian hatinya menjadi rebutan para gadis cantik dan dia tersisihkan. Padahal gadis itu adalah teman sepermainan si pemuda waktu masih kecil. Sebuah misteri baru. Di manakah wanita itu berada? Apakah masih di wilayah Muaro Bungo juga? Kalau dia berada jauh, agak sulit juga untuk melacak keberadaannya. Sedang asik aku berbincang dengan Rupinta, kemudian datang seorang dengan pakaian prajurit dan membawa tombak di tangannya. Tuan Gintang, Tuan sudah diperbolehkan menemui kepala suku kami, ujar prajurit itu sambil agak membukukan badan. Seorang prajurit di alam bunian akan memberikan penghormatan yang lebih kepada keturunan manusia. Aku mengangguk kemudian menoleh pada Rupinta. Kau juga ikut, Rupinta? Rupinta mengangguk. Boleh juga. Aku ingin mendengar langsung jawaban ayah. Kami berjalan beriringan. Aku bersama Rupinta, sedangkan prajurit itu mengiringi kami dari belakang. Saat tiba di mana Andam Suri dan ayahnya sedang menunggu, aku melihat ada roman wajah tidak senang dari Andam Suri saat melihat aku datang bersama Rupinta. Sebab meskipun Rupinta ini adalah adik seayah lain ibu, namun perseteruan keduanya ibarat api dalam sekam. Kau juga ikut, Rupinta? Iya, Kak. Tadi aku bertemu Gintang di depan, makanya aku menghampiri dan menemaninya. Dia datang bersamaku, Rupinta? Tanya Andam Suri menyelidik. Melihat tanda-tanda perseteruan putrinya, Munding Garbai segera menghampiri dan mengalihkan suasana. Gintang, napa kabar? Sapa Munding Garbai kepala suku di alam bunian sambil mengulurkan tangannya mengajakku berjabat tangan. Aku tersenyum dan menyambutnya. Haba ulun baik. Andam Suri dan Rupinta seketika berhenti bicara. Mereka tidak berani bicara jika ayah mereka sedang bicara. Aku dengar dari Andam Suri kau datang ke alam bunian ini untuk mencari senjata pahat iblis. Benarkah itu, Gintang? Aku mengangguk. Betul sekali. Hal ini ada hubungannya juga dengan alam gaib yang lain. Munding Garbai tersenyum. Aku tahu. Ini ada hubungannya dengan roh seorang putri yang dikuasai oleh 2 ekor naga hantu. Dan kau mencari pahat iblis atas permintaan Datuk Marajo Singgalang Intan. Benar bukan? Aku mengernyit heran. Bukan soal cerita putri yang disekap 2 ekor naga, tapi bagaimana Munding Garbai tahu tentang Bang Rasid yang tak lain adalah Datuk Marajo Singgalang Intan. Kau tak usah heran, Gintang. Kami sesama orang gaib saling berhubungan, meski hanya sebatas sahabat jauh. Lantas, apakah petunjuk kepala suku tentang keberadaan pahat iblis itu? Munding Garbai kemudian duduk di kursi semacam singgasananya. Ia pun memintaku duduk di sebelahnya. Ketahuilah, Gintang, pahat iblis itu sebenarnya ada di tangan seorang wanita bangsa manusia, ujar Munding Garbai memulai penjelasannya. Wanita anak manusia ini pun ditakdirkan sejak lahir memiliki hubungan dengan alam gaib. Dia itu gadis yang baik. Hanya saja karena dia patah hati, akhirnya ada niat untuk membalas dendam sakit hatinya dengan menggunakan pahat iblis itu. Di manakah wanita itu, kepala suku? Siapa namanya?
Munding Garbai menarik napas panjang lalu melanjutkan pembicaraannya. Kau akan menemuinya di sebuah muara sungai. Pemilik pahat iblis ini bernama Lisna. Hati-hati jika kau berurusan dengannya, sebab wajahmu itu hampir mirip dengan pemuda yang dicintainya dan telah membuatnya patah hati. Aku makin penasaran dengan keterangan dari Munding Garbai. Ada kisah masa lalu apa yang membuat seorang wanita sampai harus menggunakan pahat iblis demi membalaskan dendamnya? Wanita itu marah dan patah hati sebab pemuda yang dicintainya justru lebih memilih gadis lain. Pemuda itu bernama Askar dan wanita yang menjadi pilihan Askar adalah Anissa. Karena itulah Lisna menjadi dendam. Dengan pahat iblis itu, ia bermaksud mencelakakan Anissa dan merebut kembali Askar agar menjadi miliknya. Aku merasa informasi yang kudapatkan kali ini sudah lebih dari cukup. Sangat beruntung aku bisa memiliki hubungan dengan orang-orang dari alam bunian. Meski bagi sebagian orang komunitas mereka ini dianggap menakutkan dan mengganggu, tapi hal itu justru karena kesalahan manusia itu sendiri yang tidak mengerti keberadaan mereka dan tidak menghormati apa yang menjadi peraturan mereka. Setelah semuanya kurasa cukup, aku meminta diri pada Munding Garbai. Kepala suku alam bunian ini pun meminta padaku untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi 2 ekor naga hantu itu, sebab tidak sembarangan orang bisa menghadapinya, sedangkan mereka tidak bisa membantu secara langsung. Ada perjanjian yang tidak tertulis di kalangan para makhluk halus untuk tidak saling ganggu wilayah masing-masing. Hal ini mengingatkan aku pada pembagian wilayah kepenguasaan samudra. Ada beberapa ratu yang masing-masing punya kekuasaan di alam gaib samudra, dan para ratu ini saling menghormati wilayah mereka masing-masing. Andam Suri menemaniku kembali ke tempat di mana awal mula kami masuk ke alam bunian. Namun saat kami tiba di tempat itu sudah ada Rupinta. Sepertinya gadis adik Andam Suri ini sengaja menunggu kami. Tentu saja kehadiran Rupinta yang tak diharapkan ini membuat Andam Suri mendengus kesal. Bahkan dengan terang-terangan dia menunjukkan perasaan tidak sukanya pada Rupinta. Apa maksudmu menunggui kami di sini, Rupinta? Tanya Andam Suri setengah menghardik. Rupinta tersenyum sinis. Aku menangkap gelagat akan terjadi perang mulut di antara keduanya. Ini juga wilayahku, Kak Andam Suri. Aku berhak berada di mana saja. Kau tidak boleh sembarangan melarangku melakukan ini itu. Andam Suri yang mudah naik darah segera maju. Tangannya sudah naik ke atas. Sepertinya ia ingin melakukan serangan pada Rupinta. Melihat hal itu Rupinta juga tidak tinggal diam. Gadis ini menyilangkan 2 tangannya ke atas. "Berhenti!" teriakku. "Kalian ini saudara. Kenapa harus bertengkar dan saling serang?" Aku harus mencegah keributan di antara keduanya. Aku menarik napas lega saat keduanya mundur dan sama-sama membatalkan serangan mereka. "Sudahlah Andam Suri. Benar kata Rupinta. Ia juga berhak ada di sini. Lebih baik kita tanya saja baik-baik apa maksudnya ada di sini," ujarku pada Andam Suri setengah berbisik. "Aku hanya ingin memberimu kenang-kenangan, Gintang," ujar Rupinta. Gadis ini memiliki pendengaran yang sangat tajam. Rupinta pun mendekatiku. Sepertinya ia tidak merasa sungkan ataupun takut dengan Andam Suri. Berarti tingkat ketinggian ilmu kedua putri Munding Garbai ini masih sama-sama kuat. "Terimalah ini, Gintang," ujar Rupinta sambil menyerahkan sebuah keris kecil yang terbuat dari perak. Kepala keris itu berbentuk bunga, entah bunga apa. "Kenapa kau berikan pusakamu itu untuk Gintang?" Andam Suri yang melihat itu sepertinya kurang suka. "Aku tidak ada maksud apa-apa. Aku tahu Gintang akan banyak mengalami kesulitan. Sudah sewajarnya aku memberikan pusakaku." Andam Suri mendengus kesal, tapi ia tidak ingin menanggapi lagi ucapan Rupinta. "Apa gunanya benda ini, Rupinta?
Tanyaku. Hal ini penting aku agar tidak salah langkah saat menggunakannya. Rupinta tersenyum sambil tangannya dengan berani membelai pipiku. Aku jadi khawatir, jangan-jangan hal ini akan menyulut lagi kemarahan Andam Suri. Tapi saat aku melirik, rupanya Andam Suri sedang memandang ke arah lain. Pastinya dia sudah tahu hal ini. Hanya saja ia tidak ingin memperturutkan emosinya. Kau akan berhadapan dengan wanita yang memiliki pahat iblis. Ketahuilah Gintang, saat pahat iblis itu ada di tangan seorang wanita, maka wanita itu punya 1000 macam cara untuk memikat lelaki seperti dirimu. Tapi dengan adanya pusaka milikku itu, kamu akan terjaga dari segala jenis guna-guna atau apapun bentuknya sebagai ilmu pemikat lawan jenis. Aku mengangguk. Terima kasih Rupinta. Senjata ini sangat bermanfaat bagiku. Tapi kau tidak usah terlalu cemas, Gintang. Kekasihmu itu akan selalu mengawasi dari jauh. Ujar Rupinta sambil mengerling penuh arti pada Andam Suri. Ya sudah, pasti aku akan mengawasi dan selalu melindunginya. Saut Andam Suri ketus. Rupinta hanya tertawa kecil, tertawa mengejek. Mari kekasihku. Andam Suri mengulurkan tangannya padaku. Aku sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Rupinta, kemudian menyambut tangan Andam Suri. Perlahan tubuh Rupinta terlihat seperti tertutup awan tipis. Lama-lama tubuh itu hilang. Aku sadar bahwa saat ini aku sudah pergi dari alam bunian dan sebentar lagi aku akan berada di rumah di mana Ki Jaeng Rono sedang menungguku. Kau tidak usah terlalu takut kekasihku. Aku akan selalu melindungimu. Ujar Andam Suri. Sebelum ia pamit pergi dengan lembut, gadis alam bunian ini mendaratkan kecupan lembut di bibirku. Senyum Andam Suri mengembang. Lalu sosoknya berubah menjadi asap tipis, kemudian dia menghilang kembali ke alamnya. Aku menatap ke depan. Ki Jaeng Rono nampak tersenyum penuh arti. Pak Sulaiman dan Mbak Tini sepertinya menatapku dengan heran. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang baru saja aku alami. Beruntung kau bisa berhubungan baik dengan orang-orang alam bunian itu, anak muda. Mudah-mudahan kau bisa memanfaatkannya dengan baik. Ujar Ki Jaeng Rono. Aku mengangguk. Lalu aku menjelaskan pada Ki Jaeng Rono tentang semua informasi yang aku dapat dari alam bunian. Semuanya mendengarkan penjelasanku dengan seksama. Bagi Ki Jaeng Rono mungkin tidak aneh mendengar ceritaku. Hanya saja bagi Pak Sulaiman dan Mbak Tini, ceritaku ini bagai dongeng saja. Antara percaya atau tidak. Tapi aku memaklumi dengan sikap mereka. Aku justru teringat saat pertama kali aku berada di Desa Bungin, di mana aku mendengarkan penjelasan Mbak Nila tentang santet. Saat itu aku juga merasa antara percaya atau tidak. Namun akhirnya aku harus mengakui bahwa dunia gaib itu memang penuh keanehan dan hal-hal yang sulit diterima oleh logika. Jadi ternyata senjata iblis itu ada di tangan seorang wanita. Namun sulit juga untuk mencarinya. Kita belum tahu di muara sungai mana keberadaan wanita ini. Ya, Pak Sulaiman menimpali. Di sini banyak sekali anak sungai dan memiliki banyak muara. Lantas ke muara mana kita harus mencari? Apa tidak sebaiknya kita bertanya dulu sama Mbak Timin? Kali ini Mbak Tini yang bicara. Aku baru ingat tujuan utama kami kemari adalah menemui Mbah Timin. Hampir saja aku terlupa kenapa aku sampai kemari. Meskipun sudah tahu bahwa pahat iblis tidak ada pada Mbah Timin, mungkin kami bisa bertanya di mana keberadaan wanita si pemilik pahat iblis itu. Kami pun diantar Ki Jaeng Rono masuk ke dalam sebuah bilik kamar. Suasana kamar nampak redup, hanya diterangi lampu 5 watt. Tapi aku masih bisa melihat satu sosok yang terbaring di atas dipan kayu. Tubuh yang kering, mungkin hanya tulang berbalut kulit.
Timin, ada tamu jauh yang datang mencarimu. Tubuh kurus itu menampak bergerak perlahan sekali. Kepalanya miring menghadap ke arah kami. Entah betul atau tidak, aku sempat melihat seringai senyum, namun samar. Kemudian terdengar suara seperti orang meracau. Tidak jelas apa yang diucapkan oleh Mbah Timin itu. Hanya saja aku melihat Ki Jengrono nampak mengangguk-angguk. Apa orang tua itu mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Timin? Mendekatlah anak muda, Mbah Timin itu ingin bicara denganmu. Aku mengernyitkan keningku. Kenapa Mbah Timin ingin bicara denganku? Bukannya saat ini kami datang bertiga. Bisa saja ia bicara dengan Pak Sulaiman ataupun Mbak Tini. Namun aku melihat Mbah Timin mengangkat tangannya dengan lemah. Tangan itu menggapai dan terarah padaku, seolah-olah ia sedang memanggilku dengan isyarat tangannya. Melihat hal ini aku pun berjalan mendekat. Semakin jelas aku melihat keadaan Mbah Timin ini. Betul-betul mengenaskan. Kenapa dia tidak dibawa ke rumah sakit sehingga bisa diberikan perawatan semestinya? Mbah Timin lagi-lagi merancau dengan suara tak jelas. Tangannya menggapai tanganku. Aku biarkan saja ia menggenggam tanganku. Namun ada hal yang aneh. Meski tubuh Mbah Timin ini kurus kering, tapi aku merasakan genggaman tangannya sangat kuat, seolah ada tenaga cadangan di tubuh orang tua ini. Mendekatlah lagi, Dokter Rahman. Mbah Timin ingin membisikkan sesuatu padamu, ujar Ki Jayengrono. Aku yakin sekarang Ki Jayengrono membaca racauan Mbah Timin ini dengan kemampuan gaibnya. Aku yakin baik Pak Sulaiman dan Mbak Tini juga tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Timin saat ini. Aku menuruti perintah Ki Jayengrono. Aku mendekatkan kepalaku pada wajah Mbah Timin. Nampak mulutnya itu mulai bergerak-gerak lagi. Tepat pada malam bulan purnama, tusuk mata kedua naga jahat itu. Aku terperangah. Benarkah yang aku dengar saat ini suara Mbah Timin? Bukankah dari tadi suara yang keluar dari mulutnya hanya berupa racauan yang tidak jelas? Lalu kenapa saat ini aku mendengar suara itu dengan sangat jelas sekali? Apakah ada orang lain di sini? Aku menoleh pada Ki Jayengrono. Orang tua itu mengangguk sambil memejamkan matanya. Itu adalah pesan dari Mbah Timin, Dokter Rahman. Nanti tolong sampaikan pada Datuk Maraju Singgalangintan. Itu adalah cara untuk memusnahkan kutub pahat iblis dan membebaskan arwah yang dikuasai oleh dua naga jahat itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Misteri Ranjang Perawan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.